Ada narasi yang sangat menarik untuk dikritisi, yaitu narasi terkait dengan kebahagiaan. Sebuah podcast yang bernama Orator digawangi oleh Nanda Goodban mengundang narasumber Dr. Ryu Hasan, dokter spesialis bedah saraf. Yang menarik, mereka membahas tentang apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu. Ada sejumlah narasi yang muncul yang nanti kita dengarkan dari cuplikan video mereka, di mana kebahagiaan dipersepsi sebagai atau diukur dengan pendekatan-pendekatan yang materialistik. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu lebih bersifat spiritualistik. Maka dalam kesempatan Hujah episode 29 ini saya ingin mengajak Anda untuk melakukan kajian kritisnya berikut ini. Mari terlebih dahulu kita dengarkan cuplikan videonya. Individu-individu yang sadar ini, ya, ada individu yang sadar, itu berbeda antara kesenangan dan kebahagiaan. Pada individu-individu yang tidak sadar, seperti tikus, kucing itu, kegembiraan adalah kebahagiaan. Ya, karena pada umumnya binatang yang disebut kebahagiaan itu adalah hilangnya ancaman kehidupan gitu. Tikus dia melihat makanan, dia bahagia gitu. Bahagia ya. Pada saat harimau melihat kijang, dia itu senang. Pada saat kijang itu terus berhasil lari dari harimau, dia itu gembira itu. Tapi pada individu-individu yang sadar, kebahagiaan berbeda dengan kegembiraan tadi. Jadi pada manusia, kegembiraan dan kebahagiaan dua hal yang berbeda. Di quote yang pertama ini, poin penting yang disampaikan oleh narasumber adalah ada perbedaan terkait dengan apa yang disebut kebahagiaan pada makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang tidak memiliki kesadaran terkait dengan keakuannya atau keberadaannya dibandingkan dengan manusia atau binatang-binatang yang memiliki kesadaran. Poin pentingnya yang disampaikan oleh narasumber bahwa pada binatang yang tidak memiliki kesadaran, apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu sesungguhnya adalah kesenangan yang bersifat materialistik. Melihat makanan, dia senang, gembira, maka disebutlah itu sebagai kebahagiaan dari misalnya dicontohkan tikus, kucing, harimau, dan seterusnya. Kebahagiaan mereka adalah kesenangan. Nah, ini berbeda dengan pada manusia. Pada manusia, kesenangan adalah kebahagiaan yang paling rendah, yang terkait dengan hal-hal yang bersifat material. Nanti kita bahas pada bagian berikutnya. Sedangkan kebahagiaan itu memiliki nilai yang lebih mendalam terkait dengan makhluk seperti manusia yang memiliki level kesadaran yang lebih tinggi dan lebih mendalam. Pada quote yang pertama ini saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Tetapi yang kemudian menarik adalah terkait dengan quote yang kedua, di mana lebih membicarakan kebahagiaan pada manusia. Itu seperti apa? Mari kita dengarkan quote berikut ini. Kegembiraan atau kebahagiaan pada individu-individu yang sadar bahagia itu berbeda dengan kebahagiaan pada individu-individu yang tidak sadar tadi gitu. Sehingga, jadi kalau kita berbicara tentang indeks kebahagiaan, itu enggak tanya kamu suka rawon apa enggak. Ya. Indonesia saat ini, tahun ini lompat sedikit. Ada 142 negara yang setiap tahun disurvei tentang indeks kebahagiaan. Kita 80 kayaknya. 83. Tahun lalu kita naik ke 80, sekarang turun lagi ke 83. Udah 6 tahun berturut-turut ini Finlandia jagoannya gitu. Ya. Ya, 1 2 3 daerah negara Nordik sana ya. Finlandia itu sudah 6 tahun berturut-turut. Setiap kali orang Finlandia itu diberitahu
kalian ini masyarakat Paling bahagia. Mereka cuman, oh kita bahagia ya, sambil senyum-senyum. Nah, di Indonesia yang levelnya itu 83, tiap hari declare kalau dirinya bahagia. I'm happy gitu. Bahagia itu sederhana, sambil ngupload gambarnya rawon. Loh, dikira itu kebahagiaan itu. Itu kegembiraan. Beda gitu. Jadi levelnya mana lebih tinggi? Dua hal yang berbeda, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa di leveling dengan tidak bisa. Kalau bahagia itu jelas. Salah satu pertanyaan dalam indeks kebahagiaan itu gini. Apakah kamu merasa negaramu itu peduli kalau kamu sakit? Kalau orang Finlandia ditanya gitu 100% jawabnya iya. Kalau di Indonesia? Enggak. Lu enggak tahu. Ya pokoknya gitu ya gitu. Sahabat sekalian, di quote yang kedua ini, poin pentingnya adalah ketika narasumber menyampaikan kebahagiaan di dalam makhluk atau di dalam pikiran, di dalam jiwa makhluk yang namanya manusia yang memiliki kesadaran. Dia membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan itu. Kesenangan sesungguhnya kalau kita lihat di dalam quote yang pertama, mengacu kepada hal-hal yang bersifat material. Atau kemudian dia jelaskan juga di bagian yang lain bahwa yang disebut kebahagiaan pada binatang-binatang yang tidak berkesadaran itu adalah ketika dia terlepas dari ancaman yang mengancam kehidupannya. Di antaranya adalah terkait dengan makanan itu. Maka dia berbahagia. Tetapi pada manusia yang kemudian disurvei melalui indeks kebahagiaan, ini dicontohkan oleh narasumber, bahwa di dalam penelitian survei terkait dengan indeks kebahagiaan, itu memiliki pertanyaan-pertanyaan atau ukuran-ukuran yang berbeda dengan sekedar kesenangan menurut dia. Tetapi yang menarik adalah ketika dia menyebutkan hierarki atau urutan peringkat negara-negara yang paling bahagia, disebutlah negara Finlandia. Sedangkan Indonesia itu hanya berada pada urutan 80-an. Bahkan tahun ini berada pada urutan 83 dari 147 negara yang disurvei. Kemudian dibuatlah peringkatnya di dalam sebuah report tahunan yang dilakukan oleh PBB. Jadi lembaga yang ada di balik ini adalah PBB dengan melibatkan beberapa negara. Di dalam laporan tahunan WHR itu, World Happiness Report, maka disusunlah negara yang paling bahagia adalah Finlandia, sedangkan Indonesia ada pada peringkat 83. Yang menarik adalah pertanyaan dan ukuran-ukuran yang dikenakan untuk menilai kebahagiaan itu. Maka kalau kita lihat dari laporan WHR pada tahun 2025 ini misalnya, kita mendapati beberapa ukuran yang dikenakan untuk mengukur kebahagiaan suatu masyarakat atau bangsa atau negara itu adalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang dihitung dan dijadikan ukuran adalah yang pertama pendapatan per kapita atau GDP per kapita. Yang kedua adalah dukungan sosial. Hubungan-hubungan dalam kemasyarakatan itu yang saling mendukung. Yang ketiga adalah harapan hidup sehat. Yang keempat, kebebasan membuat pilihan hidup. Yang kelima adalah kedermawanan. Dan yang keenam adalah persepsi tentang korupsi. Tentu saja ini sangat menarik ketika kita mencoba mengkritisinya bahwa kebahagiaan seseorang menurut survei ini diukur dengan hal-hal yang bersifat materialistik. Di antaranya adalah pendapatan misalnya, atau rasa keamanan di dalam masyarakat, atau saling mendukung, atau terkait dengan jaminan kesehatan dan seterusnya. Yang menarik ada data yang dimunculkan oleh survei yang berbeda, dilakukan oleh sebuah lembaga dari Perancis yaitu Ipsos, di mana dia melakukan survei di seluruh dunia sama negara-negara seperti yang disurvei oleh WHR dan hasilnya mengejutkan. Peringkat pertama negara yang paling bahagia atau masyarakat dari sebuah negara yang paling bahagia ternyata adalah Indonesia. Di mana disimpulkan di situ 79% dari masyarakatnya adalah merasa bahagia.
Tentu saja ini menjadi menarik dan kontroversial. Kenapa sama-sama mengukur kebahagiaan, hasilnya berbeda? Itu dikarenakan kriteria pengukurannya yang berbeda. WHR menggunakan pendekatan yang lebih materialistik. Sedangkan Ipsos melakukan pengukuran melalui persepsi dan mood dari para responden yang langsung ditanya perasaannya. Jadi di satu sisi WHR menggunakan sudut pandang parameter-parameter di luar diri seseorang atau di luar diri masyarakatnya dalam bentuk penghasilan, dalam bentuk pelayanan, keamanan dan sebagainya termasuk kesehatan. Sedangkan Ipsos langsung menanyakan kepada respondennya, moodnya seperti apa, kepuasannya, perasaannya, kebahagiaannya dan seterusnya dipertanyakan secara langsung. Hasilnya menarik dan berbalikan. Di mana WHR mengatakan Indonesia berada pada urutan 83 dari 147 negara. Sedangkan ketika langsung ditanyakan moodnya, satisfaction-nya, perasaannya, ternyata 79% orang Indonesia mengatakan dirinya bahagia. Jadi bagaimana sebetulnya memahami apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu? Disinilah titik kritis yang ingin saya sampaikan ke Anda, mengajak Anda untuk melakukan kajian-kajian yang logis, rasional, dan kritis terhadap bagaimana sesungguhnya menilai apa yang disebut sebagai kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu sesungguhnya adalah bentuk level-level dari kesenangan, kegembiraan. Yang membedakan adalah levelnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan di bagian yang pertama, quote yang pertama, bahwa pada makhluk yang tidak berkesadaran, dia mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya kita sebut sebagai kesenangan ketika dia misalnya menemukan makanan atau lepas dari ancaman kematian yang mengancam kehidupannya atau keberlanjutan dari kehidupannya. Maka makhluk itu dia merasa senang dan kemudian kita sebut sebagai bahagia. Tetapi pada manusia, ternyata yang disebut kebahagiaan itu lebih dalam lagi dikarenakan kita memiliki tingkat kesadaran yang jauh lebih abstrak dan lebih mendalam. Maka sahabat sekalian, saya kira kita perlu melihat level-level dari tingkat kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, dan kebahagiaan itu. Dalam sudut pandang spiritualitas, maka yang disebut sebagai kebahagiaan itu adalah kesenangan pada level yang paling tinggi. Kalau kita definisikan secara sederhana, apa itu kesenangan? Kesenangan adalah bentuk kebahagiaan tetapi pada level yang material. Ketika dipertanyakan kepada Anda lebih senang mana? Rumah yang berharga 100 juta dengan rumah yang berharga 1 miliar. Maka kita semua mengukurnya dengan sangat jelas, kita akan senang kepada rumah yang harganya 1 miliar, yang menawarkan fasilitas lebih dibandingkan yang 100 juta itu. Ketika ditanya, lebih senang mana Anda, makanan yang enak atau yang biasa saja? Maka jawabannya sama, makanan yang enak. Lebih senang mana kepada pemuda yang ganteng, yang gagah, atau perempuan yang cantik, mempesona? Maka jawabannya pasti terkait dengan kualitas materialnya. Kita akan mengatakan lebih senang yang kualitas materialnya lebih bagus. Tetapi ketika kita pertanyakan, lebih nikmat mana tinggal di rumah yang 100 juta dengan rumah yang 1 miliar? Tiba-tiba jawabannya bisa berbeda. Ada yang mengatakan aku pilih yang 100 juta saja tetapi hatiku tenang, nggak punya utang dan nggak punya masalah dan seterusnya, nggak perlu kredit misalnya. Sedangkan yang rumah harganya 1 miliar itu dia kepikiran, dia pusing untuk mencicil dan sebagainya sehingga kenikmatannya tidak selalu bergantung kepada kualitas dari materialnya. Tidak selalu yang material lebih tinggi itu lebih nikmat dibandingkan material yang kualitasnya lebih rendah. Bisa juga dipertanyakan misalnya, lebih nikmat mana
makan di hotel bintang 5 dengan di kaki 5? Itu jawabannya bisa berbeda-beda. Ada yang mengatakan nikmat di bintang 5 dong. Tetapi yang lain mengatakan enggak, saya merasa lebih nikmat di kaki 5. Atau lebih nikmat mana misalnya naik kendaraan mobil yang harganya 5 miliar dibandingkan dengan mobil yang harganya 500 juta. Ternyata kenikmatannya bisa berbeda, tidak selalu yang kualitasnya tinggi itu lebih nikmat dibandingkan yang kualitasnya rendah. Kenapa? Dikarenakan kenikmatan itu adalah bentuk kebahagiaan yang lebih tinggi dari sekedar kesenangan. Kenikmatan itu bergantung kepada sikap hati. Nah, di sini mulai terlihat perbedaannya bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur hanya dari hal-hal yang bersifat material belaka. Orang-orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang baik, dia akan lebih cenderung mendapatkan kebahagiaan di level kedua, yaitu berupa kenikmatan ini. Orang yang ikhlas itu cenderung akan bahagia hidupnya, bisa menikmati kehidupan. Orang yang banyak bersyukur itu akan bisa menerima kehidupan ini dan menikmatinya. Si A mendapatkan rezeki 1 juta, dia mendapatkan rezeki 100 ribu, belum tentu yang 1 juta itu lebih nikmat, lebih bahagia dibandingkan yang 100 ribu. Bergantung pada penerimaannya. Orang ikhlas, orang sabar, orang dermawan, orang yang pintar bersyukur, orang yang berbuat kebajikan dengan suka menolong, dermawan, maka dia itu memiliki potensi mendapatkan kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki perilaku spiritualitas yang seperti itu. Nah, kebahagiaan itu adalah level paling tinggi. Orang yang mendapatkan kenikmatan terus-menerus, bangun tidur nikmat, masuk kamar mandi nikmat, makan pagi sarapan nikmat, bekerja nikmat, ketemu teman-teman nikmat, sampai tidur kembali nikmat. Dikarenakan dia bisa menyikapi kehidupan ini dengan baik, dengan proporsional, maka dia itulah orang yang disebut bahagia. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya adalah kebahagiaan tidak bisa diukur sekedar dengan menggunakan ukuran-ukuran parameter-parameter yang bersifat materialistik, ada di luar dirinya. Gaji itu di luar diri kita. Layanan kesehatan, jaminan keamanan masyarakat itu semua di luar diri kita. Seseorang bisa merasa senang dengan itu, tetapi belum tentu dia merasa bahagia dikarenakan kondisi-kondisi yang ada di luar dirinya. Itulah sebabnya yang diajarkan oleh agama ini bukan mencari kesenangan. Kata kesenangan di dalam Al-Quran itu dikaitkan dengan menyenangi hal-hal yang bersifat material, yang bersifat duniawi. Yang diajarkan oleh agama ini adalah mencari kenikmatan. Ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maka kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, ubahlah cara pandang kita terhadap dunia, mengikuti apa yang diajarkan oleh agama ini dengan akhlakul karimahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Salam.